Memasuki masa pensiun, dalam kesehariannya Ninis sudah tak terlalu sibuk dengan pekerjaan. Saat santai, Ninis kerap menggunakan media sosial untuk sekedar mengisi waktu dan mencari teman. Keren juga, kayak pelaut. Pintu nomor telepon. Hei mas, ngapain sampai guyung-guyung dulu HP? Maksud kamu apa ini ya? Datang-datang nyerocos aja. Kamu jangan mikirin macam-macam ya. Aku ini orangnya nekat. Pasti kamu punya selingkuhan cewek mas. Aku sudah lihat tadi. Aku sudah lihat. Tega amat kamu mas sama saya mas. Lihat mas, punya anak perempuan mas. Kamu itu jangan mikirin macam-macam ya. Ini cuma tempat kerja. Iya, jangan mempermainkan wanita gitu kan, punya anak perempuan kayak gitu kan. Nanti ya itu yang dimaksud punya anak perempuan, nanti kalau anak perempuan udah gede disakitin sama laki-laki bagaimana kayak gitu. Wah, Perkenalan singkat melalui media sosial dengan Denny ternyata berdampak terhadap kehidupan rumah tangga Ninis. Ninis menjadi sosok yang mudah tersinggung dan cepat emosi. Sementara itu, hubungan Ninis dan Denny semakin mesra di media sosial. Tuh, benerin sayurnya asin banget. Pak, gak usah ya kamu tuh banyak protes. Masih mending tak masakin. Nih, makan seadanya dimakan. Bawel kamu udah jadi suami. Kemudian komunikasi suami dengan korban sudah tidak seperti dulu, sudah tidak harmonis. Jadi suami merasa bahwa istrinya berubah, bahkan suaminya menyampaikan bahwa masakannya pun sudah tidak seenak yang dulu, gitu. Sudah tidak seenak yang dulu. Hubungan Denny dan Ninis pun berlanjut. Tanpa disangka, saat Ninis sedang marah terhadap suami, Denny menghubunginya melalui sambungan telepon. halo? Hai, kamu Denny, kirain nggak telepon. Ya telepon lah. Ya wong aku kangen sama kamu toh. Oh ya Nis, kayaknya aku mau ke Jakarta. Nanti kita ketemu ya. Oh ya udah, kabari aja ya kalau kamu udah di darat. Kamu hati-hati ya berlayarnya di sana. Cuman waktu di Facebook itu kan saya itu apa? Dulu dieditin itu foto sama temen itu yang pakai seragam kerja di kapal. Terus juga saya diajari untuk itu apa? Ngedit fotonya beda tapi wajahnya pakai wajah kita gitu, Pak. Jadi mungkin dia tertarik karena saya punya kerja di pelayaran. 1 bulan saling kenal melalui sambungan telepon dan media sosial. Akhirnya Denny menemui Ninis di Bandung, Jawa Barat. Keduanya janjian di sebuah tempat yang sudah disepakati. Denny ya? Masuk ayo. Halo. Gimana Bunda? Aku aslinya jelek kan? Kurus, nggak sama kayak di foto ya. Aku juga kan? Aslinya tua. Ada juga kan kayak di foto. Tua? Enggak juga Bunda. Masih seger kok. Alah, haus aja. Dulu waktu pertama ketemu di tol Padalarang, saya dijemput. Setelah ketemu itu cuman bilang gimana aslinya gitu, saya jelek kan. Sama saya juga jelek, saya kurus kayak gitu. Itu pertama ketemu cuman itu aja. Nggak banyak yang diobrolin. Setelah pertemuan pertama dengan Ninis berjalan mulus, Denny kembali menemuinya di kota Bandung. Namun kali ini Denny menemui Ninis di sebuah kosan. Aduh Bunda, makasih banyak loh Bunda. Aku jadi sering repotin Bunda. Oh ya Bunda, ngomong-ngomong, uang yang buat aku pinjam udah ada belum? Sebenarnya uang itu untuk apa tuh ya? Jadi gini loh Bunda, kemarin kan aku sebelum berangkat ke sini sempat kecelakaan. Dan orang yang aku tabrak itu ngajakin damai biar nggak dilaporin ke polisi. Dan kemarin juga
Aku sebelum berangkat ke sini ketinggalan pesawat, Bunda. Jadi aku pinjam uang teman aku. Nanti hari Senin aku ganti kok. Yaudah kalau gitu nanti aku transfer ya. Hubungan cinta terlarang antara Denny dan Ninis semakin menjadi-jadi. Bahkan Ninis berencana akan meninggalkan suaminya dan menikah dengan Denny. Iya, kayaknya suamiku tahu deh tentang hubungan kita. Masa sih? Buktinya apa kalau dia tahu? Iya ya, tiap malam bunda itu selalu dicuekin sama dia. Dia itu diam aja kayak patung. Tidur aja pisah ya. Kok dia bisa tahu ya? Ah yaudah ya, gak usah dipikirin. Lagian aku tuh udah mau pisah kok sama dia. Udah gak tahan sama dia. Biarin aja tuh, rumah sama isi-isinya buat dia semua. Nanti kita nikah ya. Aku tuh udah gak tahan ya sama dia. Kita nikah ya. Iya, kita nikah. Ini setelah itu kan akrab, dia sampai bilang ya kalau misalnya asal dia mau ngiklasin kita atau ngerelain saya buat nikah itu kan dia apa ya dia dikasih lah buat rumah buat suaminya, itu yang rumah itu kan apa ada sebelum dia menikah gitu ya, sampai cerita sampai sejauh itu Pak. Minggu 7 Juli 2019, Ninis hendak menemui Denny di kosannya. Kepada suaminya, Ninis pamit keluar rumah untuk servis rutin mobil. Udah telat. Aku bengkel gue tutup deh. Selalu dah. Setibanya di kosan, Ninis langsung menagih janji Denny. Saat itu Denny yang sedang santai di kosan dibuat kaget oleh tingkah Ninis. Kok datang-datang mukanya ditekuk kayak gitu sih? Jelek ah, ayah nggak suka. Ya, bunda ini bingung. Teman-teman kantor tuh pada nagih. Karena uang yang ayah pakai itu kan uang kantor ya. Oh, itu toh masalahnya. Bunda tenang aja. Ini kan baru hari Minggu. Nanti hari Senin ayah ke kantor Jakarta. Nanti ayah lunasin semua ya. Bener ya? Iya Bunda sayang. Ya terus kalau gitu. Terus kapan ayah mau nikahin bunda? Kalau itu sih udah aku siapin semua. Yang bikin sampai saya nekat panik ya pertama sih ya ditagih itu Pak, setelah ditagih hutang. Waktu itu udah hari Minggu, padahal saya janjinya kan hari Senin, itu udah hari Minggu. Terus janji nikahin. Ayah, bener ya nikahin bunda? Iya Bunda, ayah pasti nikahin Bunda kok. Oh ya Bunda, ayah pengen peluk Bunda dari belakang, boleh nggak? Pas waktu dari belakang itu maksudnya biar dia tengkurap di belakang, terus saya kan di belakangnya di atas itu. Nah saya pukul dari belakang, posisi dia tengkurap Pak. Setelah Ninis tak bergerak lagi, Denny kemudian membawa Ninis ke kamar mandi. Di kamar mandi, Denny membersihkan jenazah Ninis yang berlumuran darah. Setelah 1 jam pergi dari kosan, Denny kembali dengan membawa kontainer plastik berukuran besar. Tersangka memutilasi korban dari pukul 16 sampai dengan sekira pukul 19.00. Sekitar ada sudah waktu 3 jam. Kenapa 3 jam? Karena memang si pelaku ini ketika sudah dirasa korban sudah habis nyawanya atau meninggal, dipastikan sudah meninggal, baru korban memikirkan bagaimana caranya agar menghilangkan barang bukti.
Setelah 3 jam, Denny pun keluar dari kosan memantau keadaan. Di luar kosan, Denny meminta bantuan 2 orang tetangganya untuk mengangkut kotak kontainer yang berisi potongan tubuh Ninis. Ada apa, Kang? Gini, saya mau pindahan ke Jakarta. Mau minta tolong, bisa bantuin angkatin barang-barang saya, Ya. Nanti adalah uang buat rokoknya. Oke, kita bantuin deh. Ya, hati-hati, ada keramiknya ya. Oh, siap. Untuk menghilangkan barang bukti, Denny kemudian membawa potongan tubuh Ninis ke arah Banyumas, Jawa Tengah. Di luar dugaan, ternyata Denny membawa mobil milik Ninis dan jasad Ninis ke rumahnya. Gila kamu ya Mas, tidak jelas. Kemana aja kamu? Pasti kamu bareng sama selingkuhanmu itu ya? Aku aja, iya kan? Kamu selalu nuduh aku selingkuh ya? Tuh, orang yang kamu tuduh selingkuh sama aku ada di mobil. Udah aku habisin. Puas kamu. Udah sana bikin kopi. Cepat. Waktu dia mau pulang, dia cuma bilang, kalau kamu mau tahu, aku bawa korban mutilasi kayak gitu doang. Saya shock, benar-benar shock, saya stres. Saya juga nggak tahu, sama sekali saya nggak tahu kalau itu sampai berbuat kayak gitu, saya nggak nyangka. Denny tak lama berada di rumahnya. Dia kemudian kembali berkendara mencari tempat untuk menghilangkan barang bukti. Wah, ini pasti orang kota. Mobilnya bagus. Mau ngapain dia? Wah, ada yang gak beres nih. Usai membakar jenazah Ninis, Denny pergi meninggalkan lokasi pembuangan. Sementara di lokasi kejadian, sejumlah warga berkerumun melihat potongan tubuh yang terbakar. Tempat temuannya itu gorong-gorong lah saluran air itu. Jadi tempatnya banyak rumput kering, terusan itu buat bakar-bakar itu kayaknya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi temuan jenazah langsung mencari bukti dan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Nah kemudian kita kembangkan lagi, tim di lapangan mencoba olah TKP. Akhirnya muncullah salah satu saksi yang memang dia memahami tipe mobilnya. Oh itu Pak, bukan Pak, ini tipe ini Pak. Dia bisa menjelaskan dengan secara gamblang tipe mobil dan bahkan platnya. Untuk platnya hanya di awal. Mendapatkan informasi keberadaan pelaku, petugas kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Denny yang kabur dari kejaran petugas dan bersembunyi di rumah warga. Kebetulan lokasi di sana di daerah Kecamatan Purwokerto Selatan, itu daerah perkampungan, dia lari ke kampung-kampung. Nah karena memang banyak warga di sana, akhirnya warga pada membantu.